Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini video kita tentang data mining. Di sini saya akan membahas beberapa materi tentang data mining, terkhusus untuk mahasiswa semester 7. Mata kuliah data mining ini bisa menjadi referensi untuk Anda melakukan yang namanya penyusunan skripsi. Oke, video ini saya akan membahas yang pertama definisi data mining, kemudian tahapan data mining. Selanjutnya itu adalah himpunan data mining, himpunan data, kemudian metode dalam data mining. Yang terakhir adalah tahapan KDD. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari beberapa referensi yang saya ambil, bisa disimpulkan bahwa definisi data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk menggali pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data. Ada beberapa kata di sini yang saya garis bawahi. Salah satunya adalah metode, kemudian ada pengetahuan, yang selanjutnya itu ada yang namanya menggali, kemudian ada namanya suatu data. Dari tiga kata ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Metode di sini adalah cara, kemudian suatu data adalah bahan dasar yang akan kita olah. Bahan dasar ini kita olah untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah yang namanya pengetahuan. Kemudian data mining ini kita bisa definisikan berdasarkan kata yang menjadi penggabungnya. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah mining. Data adalah fakta yang terekam yang tidak membawa arti. Jadi di sini kita adalah merekam, menggali atau menambang sebuah data atau kumpulan data, baik itu database, data yang sudah kita miliki. Kemudian data-data ini kita kumpulkan, yang tidak memiliki arti kita olah atau kita tambang menjadi sebuah pengetahuan. Mining di sini nanti akan kita bahas adalah metode yang kita gunakan. Oke. Data mining ini kalau kita analogikan seperti sebuah menambang emas, ya, menambang emas yang dimana kita ada sebuah bukit, dimana bukit itu mungkin ada bagian dari emasnya. Bukit itu kita tambang, kita gali, kemudian kita berharap menghasilkan sebuah emas. Kemudian kalau data bagaimana gitu ya, maka dari data ini kita melakukan namanya penggalian, kita lakukan namanya penambangan, kita lakukan namanya pengolahan. Kita berharap dari pengolahan ini kita menemukan yang namanya sebuah pengetahuan. Maka pengetahuan ini nanti yang akan menjadi bisa menjadi formula, bisa menjadi aturan dan yang lain-lain. Kenapa kita harus membahas tentang data mining? Kenapa harus diangkat data miningnya? Perlu kita ketahui bahwa setiap hari kita memproduksi data. Hari ini kita lihat di medsos, Menteri Sosial hari ini atau umpamanya Kemensos setiap hari mengendata bagaimana tingkat kemiskinan, bagaimana mengalokasikan bantuan, bagaimana kondisi sosial, kemudian ada pendidikan, ekonomi, olahraga, kita bisa memprediksi harga saham, kemudian pendidikan bisa kita mendapatkan sebuah strategi baru, kemudian olahraga kita bisa memprediksi nanti bagaimana informasi yang cocok, kemudian untuk olahraga bisa kita bisa mencatat riwayat beberapa gol yang dihasilkan oleh Cristiano Ronaldo pada musim kemarin gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa tabel berikut ini
bisa kita lihat bagaimana sebuah supermarket memanfaatkan yang namanya data mining, dimana di sini sebuah supermarket mungkin bisa melihat menyusun sebuah produk, bagaimana penyusunannya. Semua ini berdasarkan mungkin pembelajaran. Setiap produk itu disusun berdasarkan jenisnya. Sama halnya dengan perpustakaan ini juga. Bagaimana sebuah buku ini disusun berdasarkan jenis bukunya, pengarangnya, bahkan judul bukunya, terbitannya, tahunnya gitu. Maka ini disusun. Kemudian ada tahapan data mining. Tahapan data mining ini dari definisi tadi bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah input. Apa yang diinput dalam sebuah data mining ini? Yang kita input adalah data. Data yang kita kumpulkan, data yang kita ambil, baik itu data dari kementerian, dari sosial tadi, dari pendidikan. Nah, data itu kita input. Ketika kita input, kita olah menggunakan algoritma yang ada dalam data mining, metode yang ada dalam data mining. Algoritma ini nanti akan kita olah untuk menghasilkan sebuah output. Outputnya apa? Bisa berupa pola, bisa berupa model, bisa berupa pengetahuan gitu ya. Maka output yang bisa kita peroleh bisa seperti ini. Nah, ada yang namanya klaster pengelompokan. Kita bisa mengelompokkan masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH, bisa kita kelompokkan. Kemudian masyarakat prasejahtera dan masyarakat sejahtera bisa kita kelompokkan, atau bisa berupa ini formula, fungsi, itu regresi linear mungkin. Kemudian ada pohon keputusan, decision tree, klasifikasi, kemudian ada aturan, bisa juga nanti prediksi, estimasi waktu gitu ya. Nah, maka data yang seperti apa yang bisa diolah dalam data mining ini? Nah, ini ada sebuah data himpunan data. Kemudian ini yang di atas ini nama, rata-rata, penghasilan, jumlah, prestasi. Mungkin kalau di dalam mata kuliah sistem pendukung keputusan atau SPK kita mengenalinya, ini disebut dengan kriteria. Tetapi di dalam data mining ini disebut atribut. Kemudian yang keterangan ini, lulus tidak lulus ini disebut dengan atribut keputusan atau kelas atau target. Nah, sedangkan jenis datanya ini bisa nanti datanya adalah nominal atau numerik. Nah, apa itu atribut? Nah, atribut adalah deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas, yang bisa menggambarkan entitas yang tadi. Kemudian kelas yang bisa disebut dengan atribut keputusan. Nah, data numerik itu data seperti apa? Data yang bisa kita kalkulasikan, bisa kita bagikan, bisa kita kalikan. Sedangkan nominal merupakan tipe data yang tidak bisa dikalkulasi, baik ditambah, dikurang maupun dibagi. Nah, adapun metode yang bisa kita gunakan dalam metode data mining ini adalah ada yang disebut dengan estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Estimasi, kita sudah menggunakan yang namanya mungkin bisa Grab atau Gojek. Ketika kita melakukan yang namanya pemesanan, di dalam pemesanan ada di sana estimasi waktu yang dibutuhkan driver untuk sampai ke tujuan Anda 2 menit lagi. Kenapa aplikasi bisa memprediksi atau bisa mengestimasi waktu yang dibutuhkannya? Karena dia sudah merekam data yang sudah berlalu-lalu. Mungkin dari 10 orang melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, dia memakan waktu 2 menit. Maka itu direkam. Kemudian memprediksi juga. Kita bisa memprediksi jumlah barang yang harus kita produksi. Berapa barang yang harus dikeluarkan. Kita juga memprediksi jumlah pengunjung dalam sebuah objek wisata. Kemudian ada klasifikasi, bisa kita mengkelaskan, bisa kita
mengkategorikan sesuatu hal. Kemudian ada ini clustering, mengelompokkan. Nasabah prioritas menjadi, kemudian nasabah kurang prioritas bisa kita kelompokkan. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi menjadi sebuah strategi yang bisa kita gunakan untuk promosi. Contoh, ada sebuah ikon atau barang yang sangat diminati, bisa kita kombinasikan dengan barang yang tidak diminati. Maka asosiasi ini adalah hubungan satu item dengan item yang lain. Asosiasi. Algoritmanya seperti apa? Nah, ini dia beberapa algoritma yang bisa kita gunakan. Untuk Anda yang sedang melakukan yang namanya penyusunan skripsi atau akan melakukan yang namanya skripsi, metode-metode ini bisa Anda gunakan untuk sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Anda, atau bisa menjadi solusi Anda. Anda bisa dari metode-metode yang saya kasih ini, dengan algoritma yang saya kasih ini, bisa menjadi referensi Anda untuk mencarinya di jurnal-jurnal untuk penyelesaiannya. Untuk video selanjutnya nanti akan kita bahas beberapa metode ini, bagaimana pengerjaannya, bagaimana perhitungannya. Itu akan kita buat videonya tersendiri. Oke. Kemudian ada dalam data mining yang sering disebut dengan KDD. Nah, ada beberapa metode atau langkah-langkah yang kita lakukan untuk penyelesaian data mining. Maka ada yang disebut dengan KDD ini. Nah, KDD ini juga akan saya bahas juga dalam sebuah videonya tersendiri. Tapi di sini akan saya ulas sedikit. Lihat. Ini pada titik awal ini ada sebuah data, ada beberapa data, ada sekelompok database. Maka kita lakukan yang namanya pemilihan atau selection. Ketika kita melakukan data yang sudah kita pilih, dia akan berubah menjadi data target. Data target tersebut kita olah, kita pre-processing. Apa yang kita lakukan dalam pre-processing ini? Kita akan mensortir data tersebut. Data yang duplikat akan kita bersihkan atau kita rapikan. Data yang tidak memiliki makna, yang tidak ada kaitannya dengan yang lainnya, atau yang kalau bahasa kita yang typo, maka akan kita lakukan yang namanya eliminasi atau penyingkiran data. Maka data itu nanti akan menjadi dengan data pre-processed data. Data yang ini tadi nanti akan kita lakukan yang namanya transformasi. Maka transformasi ini apa yang dilakukan? Ada beberapa metode yang harus kita ubah. Contoh, metode clustering. Metode clustering itu mampu mengelola data yang numerik. Maka data-data nominal ini harus kita lakukan namanya transformasi. Kita ubah menjadi data numerik. Contoh umpamanya tidak puas atau puas, maka kita kasih angka. Angka puas itu mungkin kita kasih angka 2, tidak puas kita kasih angka 3. Kemudian data transformasi tadi, maka kita olah, kita lanjutkan dengan proses yang namanya data mining. Maka ketika data tadi diolah, data mining menggunakan metode yang tadi yang saya sebutkan, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi, maka diharapkan terbentuklah sebuah namanya pola. Ya, terbentuklah namanya sebuah pola atau aturan atau yang lain. Kemudian pola ini kita angkat, kita evaluasi. Maka dari evaluasi ini muncul yang namanya sebuah pengetahuan baru. Contoh tadi saya ambillah dulu data siswa tentang penghasilan orang tuanya, kemudian prestasinya dan yang lain-lain, jumlah tanggungannya. Maka data-data yang tidak diinginkan tadi itu kita sisihkan. Jadi nanti sampai data transformasi, data yang sudah siap pakai, maka kita olah menjadi data mining. Kita pakai dengan metode yang namanya clustering. Maka kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan tadi, kita evaluasi, bisalah kita membedakan
tingkatan besaran uang sekolah dari siswa. Itulah informasi yang kita peroleh dari data mining ini. Oke, sekian penjelasan saya tentang data mining ini, tentang konsep data mining sederhana ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan di komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.